Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini seperti biasa di pukul 11 kami hadir di acara Teras UMKM dan alhamdulillah kita di hari ini akan membahas mengenai galeri Turatea Dapur Lokal Ngegas Tembus Pasar Digital. Dan alhamdulillah pula kita sebentar akan berbincang bersama narasumber yaitu Ibu Dr. Anda Haja Hartati Hamid MSI. Beliau adalah owner dari Dapur Turatea oleh-oleh khas Jeneponto. Tapi biasanya beliau dipanggil yaitu Haja Tati Jine. Nanti kita akan berbincang bersama beliau sahabat budaya yang pastinya juga di hari ini tak ketinggalan saya akan mengajak sahabat budaya untuk berbincang memberikan tanggapan terkait dengan topik kita yaitu Galeri Turatea Dapur Lokal Ngegas Tembus Pasar Digital. Yang saya ingin tahu dari sahabat budaya adalah produk lokal apa saja yang paling sahabat budaya banggakan di daerah kita sendiri tapi belum pernah dijual online. Oke. Boleh langsung memberikan tanggapannya di WhatsApp kami 0811 400 9250 atau juga langsung ke telepon kami 0811 400 9250. Biasanya kan produk lokal itu sahabat budaya memang tidak dikenal oleh kita biasanya orang-orang di daerah sendiri dan ini yang pasti juga orang-orang daerah tuh biasa cari mana itu produk lokalnya kita. Nah, kenapa tidak ada terpampang secara online atau tidak ada di media sosial yang tersedia seperti TikTok, Facebook atau juga mungkin di toko orange ya. Ya, ya. Dan ini salah satu juga mungkin yang harus membuat kita berpikir bahwa produk lokal itu perlu juga dipamerkan di media sosial. Nah, saya menantikan tanggapannya sahabat budaya. Silakan di WhatsApp kami 0811 400 9250. Produk lokal apa yang biasa sahabat budaya cari? Oke. Saya akan coba mengajak sahabat budaya untuk bergabung di 0811 400 9250. Dan produk lokal biasa kita itu rata-rata ini yang dijual di produk lokal kita tuh kacang. Itu yaitu kacang disco. Ada juga biasanya bolu rampa dan lain-lain. Tapi itu kayaknya produknya sudah terkenal sekali, bukan lagi taraf-taraf masyarakat biasa atau yang lain. Tapi mereka sudah ke pasaran yang lebih luas. Tapi rasa dari cita rasa daerah itu ada di bolu rampa maupun juga mungkin ya kacang disco itu sudah terkenal juga. Hanya biasa kadang-kadang varian kacang disco itu banyak. Nah, produk lokal lainnya mungkin yang sahabat budaya cari itu biasa di media sosial apa? Oke, saya coba mengajak sahabat budaya untuk berbincang dan yang selalu bergabung bersama saya ini saya mudah-mudahan Ibu Niar monitor. Ibu Niar biasanya Ibu Niar itu cari apa kalau produk lokal dari sisi makanan lah? Mungkin bisa langsung menelpon atau Opa Is mungkin atau Opa Din atau yang lainnya mungkin bisa langsung bergabung bersama kami atau yang mendengarkan lah saat ini bisa mengirimkan pesan WhatsApp-nya yang bisa ditanggapi oleh narasumber kami di 0811 400 9250. Kami akan kembali berbincang nanti dengan narasumber kami yaitu Ibu Haja Tati Jine sesaat lagi. Sebelum ada penelpon, coba kita tunggu dulu telepon dulu. Ibu Niar mana? Biasa Ibu Niar tuh suka sekali dengan produk lokal. Apa yang biasa kita beli Ibu Niar? Makanan, produk lokal, kacang disco kah atau kue buras, apa tuh biasa orang bilang nih onde-onde kak. Onde-onde biasa ada juga online atau tidak ya, tapi memang biasa ada online kue-kue tradisional kayak biasanya juga itu barongko online, jalangkote juga online sahabat budaya. Tapi hari ini kita akan bicara tentang apa ya, kita masih rahasia sebentar, nanti kita akan bahas masih rahasia nih Ibu Haja Tati Jine punya produk yang akan dipamerkan sama kita di siang hari ini, jadi bisa bergabung yang lainnya. Oke, kita coba dengarkan dulu Kelong sebelum kita terima penelpon yang lain yang mau bergabung di siang hari ini.
Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, sahabat budaya, kita masih bersama di siang hari ini yang pasti juga menemani sahabat budaya di teras UMKM, dan sebentar kita akan bicara bersama Ibu Haja Tati Jinne di siang hari ini, yang memang Ibu Tati juga punya beberapa produk yang beliau akan hadirkan untuk kita siang hari ini. Tapi yang biasa sahabat budaya cari di media sosial atau TikTok Shop atau juga toko orange atau juga di Facebook, apa jualan-jualan produk lokal makanan yang sahabat budaya cari. Kita coba, ada Ibu Niar, mungkin Ibu Niar bisa bergabung di siang hari ini, juga penyuka makanan. Ibu Niar, sebentar kita akan bahas apa produknya nanti. Tapi yang biasa Ibu Niar cari itu produk lokal kayak makanan apa sih? Ubi kah? Atau mungkin kue kah? Atau juga pisang goreng kah? Pisang epek kah? Apa yang produk lokal yang kita cari yang dijual di media sosial? Tapi yang pasti juga yang langsung makan, atau yang mungkin yang dalam sajian-sajian kemasan begitu. Apa yang biasa Ibu Niar beli di toko-toko online yang ada atau di toko-toko biasa? Kalau biasanya itu ibu-ibu itu carinya di yang online malas skip toko, apa tuh, kacang disco. Kacang disco itu paling enak sekali kalau dicari, apalagi kalau musim hujan. Kita coba terima penelpon. Ada Ibu Niar kah di WhatsApp kita? Boleh? Oke, kita coba di teleponnya. Oke, coba terima dulu. Assalamualaikum Ibu Niar. Waalaikumsalam. Iya. Kacang disco yang mana? Produk apa? Disco, yang disco kalau dimakan. Iya juga, disco ke dalam mulut Ibu Niar. Oh begitu. Biasa itu pisang goreng kalau panas disco. Oh gitu. Tapi apa yang kita cari biasa ini Bu Niar? Makanan? Makanan kalau yang unik-unik. Yang unik-unik apa biasa itu? Maksudnya kalau ada yang baru tuh, apa ini mau coba tapi yang produk lokal? Iya, produk lokal ada namanya tuh. Saya kira apa tuh itu dibilang pisang apa itu dulu bahasa gaulnya. Ternyata pisang cuma diiris kecil-kecil. Kalau kue tradisional apa yang kita cari biasanya? Oh, kalau kue yang online gitu enggak terlalu Kak, sayang tradisional deh. Enggak terlalu mencari karena biasa aku bikin tapi kalau terpaksa beli di pasar lokal yang langsung dilihat. Kalau ada kan yang jual. Iya, kalau kerupuk biasa apa yang kita cari? Yang online. Saya suka yang kerupuk itu yang ada kriuk-kriuknya berpedis. Apa kan namanya itu? Iya. Dari apa? Dari ubi atau dari apa ini Bu Niar? Yang dari ubi kayu yang diiris tipis-tipis. Oh iya. Ada kan biasa tiba-tiba jual kayak kerupuk yang zaman dulu itu Iya. Yang pedis-pedis, ada lomboknya enggak terlalu halus, biasa ada bayangan-bayangan lombok bijinya tuh. Ada itu yang ubi. Iya, ubi betul. Aduh. Betul, nyaman. Agak basah tapi kerupuk ubi zaman dulu Iya, betul. Tahun 80-an. Ada pernah aku dapat tapi enggak pernah ada dia promo tuh kerupuk ubi zaman dulu dibeli, enak ketahuan, cuman jauh lokasinya, enggak di Makassar dekat-dekat Maros itu. Iya. Yang promo itu yang jual, jadi agak mahal penjual kerupuk begitu. Kita tahu itu tuh yang tahu. Biasa. Kerupuk yang kecil-kecil diiris bulat-bulatnya itu ubi. Iya. Betul, baru dikasih lombok. Semoga ada ini, sebentar nanti Ibu kasih lihatkan ke produknya apa ya. Yang jual tuh yang kayak gitu. Iya. Sama saya pernah beli pisang dan itu promonya menarik Setelah saya beli ya enak, saya praktek sendiri, enggak beli Mak. Iya. Pisang tepot tuh yang diiris kecil panjang. Betul. Apa namanya itu
pisang apa namanya? Pisang Yang apa? Krip. kumintung itu pada masanya. Iya, waktu Iya. pertama-tama keluar di sini tuh enak juga tahu. Sekarang kan ada mie brownies yang dari pisang itu juga enak, tentunya. Iya Ada betul. mie juga itu kalau maksudnya kalau mau ada keluarga mau dikasih kalau malas Kak bikin kue yang pasti yang begitu saya beli yang bahannya dari pisang. Iya, oke. Dari pisang. Iya, oke deh. Terima kasih informasi Ibu Niar. Iya, sayang. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Niar di Mongan Sidi. Jadi memang produk lokal itu sahabat budaya menjadi favorit juga masyarakat kita yang ada di Sulawesi Selatan, terutama di Kota Makassar. Karena produk lokal ini adalah salah satu juga yang ingin kita bangkitkan untuk usahanya tahu. Kan kalau bukan kita siapa lagi begitu ya, kita produk lokal tak sendiri yang harus kita beli begitu, walaupun mungkin dia ada persamaannya dari luar daerah kita sendiri, tapi lebih bagus beli produk lokal karena dia biasanya tuh kalau orang lokal tahu lidah rasa lidahnya orang lokal sendiri. Baik sahabat budaya, kita akan kembali jeda, satu pesan saya akan hadirkan dan kita akan berbincang bersama narasumber yang akan hadir bersama kita di siang hari ini, dan mungkin nanti juga akan dijawab oleh Ibu Haja Tati Jinne terkait dengan komentar dari Ibu Niar di Mongan Sidi. Kita dengarkan dulu yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makanjai tampilanna, magampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional, maku tuh paru berita internasional na. Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik sahabat budaya di mana saja berada, itu tadi kita sudah berbincang dengan Ibu Niar di Mongan Sidi yang mengatakan bahwa beliau juga suka produk lokal, dan produk lokal ini adalah juga bukan hanya dicari oleh segelintir orang, tapi semua orang bisa mempunyai cita rasa atau lidah yang berbeda dengan produk-produk lokal yang ada. Kita sudah bersama narasumber kita, yaitu katanya biasanya dipanggil Ibu Haja Tati Jinne, dan kita menyapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Haja Tati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Baik ya. Maaf Bu, lagi ya. serak sedikit kedap demam ya. Sudah 3 hari. Ya. Musim Ibu. Ya, habis datang pameran di Klaro dengan di ini Derendra. Ya. Alhamdulillah. Jadi balik dari Jedeponto, sedemam. Iya, terima kasih sudah hadir bersama kami siang hari ini Ibu. Makasih banyak atas undangannya juga Bu. Iya, alhamdulillah. Ibu Haja Tati Jinne, tadi sudah mendengarkan ada respon dari pendengar kita terkait dengan produk lokal yang memang juga dicari oleh beliau di saat ingin atau pengen makan yang ciri khas dari Sulawesi Selatan atau di Makassar sendiri. Nah, mungkin Ibu bisa merespon tadi pertanyaannya yang beliau tanggapkannya bahwa ubi itu juga salah satu produk lokal yang dicari, dan juga kue-kue tradisional yang dibikin yang dalam bentuk sudah kue bolu dan lain sebagainya. Apa sih Ibu yang perlu mungkin dilakukan oleh
Ibu sebagai pengusaha atau juga usaha dari UMKM produk lokal ini. Tanggapannya Bu terkait yang dicari itu gitu. Ya. Alhamdulillah Ibu yang mencari aneka macam kerupuk yang sesuai dengan lidah masing-masing. Iya. Ya, kalau misalkan itu ubi atau pisang itu sudah merambat kemana-mana karena dengan berbagai varian original sampai berbagai macam variannya. Karena beberapa tahun yang lalu pisang itu sudah anjurkan untuk digemari bahwa harus tanam setiap daerah tanam pisang 1000 pohon itu demi untuk menghasilkan hasil kue-kue tradisional atau keripik-keripik berbagai varian dari bahan pisang. Begitu juga pula dengan ubi kayu atau ubi lainnya. Jadi kami dari owner Galeri Turatea oleh-oleh khas Jeneponto selain memproduk itu, tetapi kami juga ada beberapa macam juga produk lainnya yang tidak kalah pentingnya dan recommendednya bahwa Jeneponto pusat oleh-oleh itu yaitu buah tala. Ya, itu pohon lontar, turunan dari pohon lontar, pohon 1000 kehidupan Jeneponto. Saya sebut begitu. Pohon lontar adalah pohon 1000 kehidupan Jeneponto, di mana pohon lontar itu semua yang ada di situ berfungsi. Nah, kami berinisiatif buat buahnya maksudnya buah yang mudanya bisa jadi jus, bisa jadi denata koko. Tetapi yang paling recommended saat ini yang saya lakoni ini mulai tahun 2018 sampai saat ini yaitu buah lontar yang sudah matang dari pohonnya saya jadikan keripik. Kalau misalkan di Selayar itu meninjau dari awal sampai dari awal sampai akhir dimakan dikunyah itu ada pahitnya. Tetapi kalau ini buah lontar pertama yang masak itu saya tidak hilangkan teksturnya karena di situ banyak mengandung untuk cemilan buat ibu-ibu atau masyarakat lainnya sebagai cemilan kesehatan yaitu untuk diabetes dan jantung. Ya, itu ada rasa pekat di akhirnya. Jadi memang tidak bisa dihilangkan, jangan dihilangkan katanya sesuai dengan hasil dari beberapa ahli dari Unhas penelitian lokus di rumah di galeri kami bahwa jangan dihilangkan, justru itulah yang keunikan dari buah tala yang sudah masak itu dari pohonnya. Tapi kalau dijadikan kue basah, bolu tetap tidak aman, sudah hilang dia karena tapi kalau dijadikan keripik tetap sesuai dengan teksturnya. Jadi alaminya rasanya itu masih ada ya Bu ya? Ada rasa pekatnya. Nah itu keunikannya. Pertama dikunyah alhamdulillah keseringan. Bahkan saat ini saya sudah 8 kali pesan kemasan sudah ada 8.000 kemasan. Maksudnya sudah 8 kali kan setiap saya pesan 1.000 begitu. Alhamdulillah. Itu recommendednya. Jadi banyak yang pesan. Jadi selain saya mau perkenalkan sebagai ownernya Turatea sebagai anak dari Buta Turatea Jeneponto, saya harus perkenalkan bahwa buah tala itu adalah kearifan lokal dan budaya kami. Jadi kalau misalkan ada orang pesta pasti ada buah talanya juga. Kalau orang mapatu ada dan sebagainya. Jadi itu sebagai budaya dan bagaimana memperlihatkan kepada daerah lain atau kepada luar di sana bahwa ada juga di sana di Jeneponto aneka cemilan atau kerupuk yang bisa dibanggakan. Gitu. Oke. Iya, Bu Haja Tati, produk dari Galeri Turatea sendiri seperti ada kue tradisional juga Bu di sana, ada juga abon kuda. Ada. Oh iya. Ini adalah tadi warisan dari khas nenek moyang di Jeneponto ya. Sebagai wirausaha sendiri Ibu Haja Tati, apa yang memotivasi Ibu untuk mengambil resiko bisnis dan memilih produk-produk lokal ini sebagai upaya melestarikan budaya dan tentunya kalau di tengah serbuan produk modern begitu ya. Dan ini apa sih motivasi kewirausahaan yang Ibu bangun, pelestarian budayanya dan pengambilan resiko, Bu? Ya. Pertama,
sebelum saya ini kan ikonnya kita Jeneponto adalah pohon lontar, kedua adalah kuda. Iya. Tidak sah seorang maksudnya masyarakat Jeneponto kalau tidak memotong kuda dalam suatu hajatan. Yang dikenal sekarang untuk kulinernya adalah coto kuda, konro kuda dan sebagainya. Tetapi saya sebagai owner untuk memperkenalkan membuat abon kuda, maksudnya kuda dengan turunannya yaitu abon kuda, dendeng kuda dan minyak kuda. Jadi misalkan itu abon kuda itu alhamdulillah dia sudah lengkap legalitasnya juga untuk mulai dari halal dan sebagainya. Alhamdulillah saat ini kami dimintai untuk juga ekspor. Dari itu maksudnya mungkin karena dia sudah tahu bahwa abon kuda ini selain untuk menambah stamina, maksudnya untuk tetanus dan sebagainya, cocok untuk itu dikonsumsi. Tidak ada maksudnya kolesterol apa, karena lemaknya saya pisahkan. Maksudnya jadi itu lemaknya saya pisahkan untuk jadikan minyak kuda. Nah minyak kuda juga itu turunannya cocok sekali bila mana orang sudah maksudnya dioperasi luka atau diabetes yang sudah terpotong dan sebagainya, luka bakar pisau langsung berhenti darah. Ya, alhamdulillah. Jadi selain itu abon kudanya dan karena ini sudah beberapa tahun ini saya mulai 2018 saya buat ada yang cari dendeng kuda. Saya lagi berproduksi. Jadi setiap maksudnya dari awal itu produksi saya tahun 2015 tapi masih stagnan. 2018 baru sedikit demi sedikit karena kita modal terbatas. Namanya kuliner daerah atau lokal. Ya, sesuai dengan isi kantong kita dengan kemampuan kita. Cocok. Alhamdulillah dari modal 500 yang kami kembangkan dari hasil ke hasil alhamdulillah produk kami untuk khusus kerupuk itu sudah 11 macam dan untuk kuda sudah 3 macam. Maksudnya dia bisa abon, bisa dendeng dengan minyak. Produk kuda. apa itu yang warna biru Bu itu? Ini yang kalau warna biru ini adalah produknya ini yang dari buah tala yang sudah masak. Makanya saya katakan buah tala itu saya sudah kasih lagi bahasa Turatea bahasa Inggrisnya paling fruit karena bahasa Inggrisnya bahasa Inggrisnya saya bahasa Turatea itu supaya orang kan sudah maksudnya sudah global ini kan kalau kita mau pasarkan ke global kan tidak tahu apa itu buah tala. Iya betul. Untuk dia untuk meyakinkan kepada konsumen kita paparkan bahwa ini paling ini. Kalau di Jawa itu dikatakan buah siwalan, bukan sialan, siwalan. Iya. Nah, makanya ini dari dari pemain digitalnya, maksudnya dari kita ini lokal untuk ke global, inilah salah satu langkah kami sebagai owner untuk bisa bersaing. Sebagai dapur daerah, dapur lokal, bahwa kita Jeneponto, Putra Jeneponto bisa untuk mengembangkan ke arah lokal kami. Jadi kalau misalkan kepingin untuk lokus di sana, kami tetap untuk menerima. Alhamdulillah kemarin lagi ada telepon dari mahasiswa Unhas ingin melihat bagaimana produksinya tentang itu pembuatan abon ayam. Abon ikan dengan rumput laut. Bilang silakan Pak. Yang penting tidak mengganggu ke produksi kami dan betul. Kami dijadikan masuk kolaborasi sekaligus untuk di fasilitas untuk pemasarannya gitu. Betul. Karena kita ini selain UMKM itu selain dapat poin dapat juga koin. Oh itu ya. Begitu. Walaupun koinnya 100 tapi banyak itu ya. Jadi kita UMKM itu Bu sebagai maksudnya UMKM itu maksudnya pejuang rupiah. Pejuang dolar. Pejuang rupiah menuju kepada dolar. Oke, betul, cocok. Jadi Ibu ini merintisnya tadi sempat mengatakan di 2015 saya mulai bangun. Karena pada sama siapa Bu? Mohon maaf. Sendiri atau masih ada? sendiri dulu dengan anak-anak. Tapi karena melihat situasi, karena saya ini maksudnya bukan mengatakan bahwa saya ini orangnya tenaga lapangan.
dari desa ke desa. Bagaimana punya misi bagaimana saya ini orang Jeneponto bisa memasyarakatkan masyarakat, maksudnya memasyarakatkan masyarakat, maksudnya banyak sekarang mengaku dirinya masyarakat tetapi tidak tahu dirinya bahwa dia adalah bagian masyarakat. Jadi pada prinsipnya saya dari desa ke desa, loh ini kita ini banyak hasil kebun, banyak kita ini aja, maksudnya banyak yang di sekeliling kita yang bisa kita kelola. Kenapa di Malam maju? Kenapa di ini maju? Kenapa kita tidak bisa? Nah kami setelah, maksudnya saya menghadapi buta huruf karena kami ini tahun 90-an dari desa ke desa itu tenaga lapangan untuk memberantas buta huruf. Jadi yang paling sulit itu buta hati, Bu. Iya, karena maksudnya kita sudah mengajar untuk melek aksara, tapi kadang ada lagi orang buta hati bilang, oh apa itu begini-begini, begitu. Tetapi dengan motivasi dalam diri yang jadi untuk UMKM itu, Bu, perlunya itu motivasi diri. Iya. Jadi kalau misalkan kita ada tantangan, anggap itu suatu motivasi. Jadi setelah itu kami adakan pelatihan-pelatihan. Setelah itu saya pikir, kenapa sudah saya latih, saya harus kembang, saya harus jadi contoh. Saya sudah kasih ilmu ini, saya sudah transfer, tapi kenapa saya tidak ini? Jadi saya kembangkan, tetapi dengan stagnan di saat itu masih dalam kemasan, namanya branding, Bu, masih modal sedikit 500, yang Bu. transparan Standing point itu yang transparan, baru stiker-stiker, itulah kan modal memang terbatas, Bunda. Iya, betul. Iya. Jadi alhamdulillah tahun 2018 dengan berbagai ikut dengan maksudnya kita lihat di digitalisasi, kita ikut di situ, selalu ikut pelatihan, ada motivasi untuk perbaikan diri dengan perbaikan produk. Bagaimana cara kita bisa bersaing dengan UMKM lainnya. Terus yang produk apa pertama yang Ibu bikin? Ini pertama saya buat talak karena ikonnya saya di Jeneponto adalah pohon lontar, Bu. Iya. Lalu habis itu apa lagi, Bu? Kelor. Oh, dan kelor. Kenapa alasannya membuat kelor juga, Bu? Kelor ini banyak sekali manfaatnya, Bunda. Baik untuk ibu menyusui dan sebagainya. Karena di Jeneponto itu kita anggap itu makanan hari-hari adalah sayurnya kelor. Itu paling mudah. Karena setiap halaman ada kelornya. Saya pikir daripada kekuningan ini kelor, bagaimana saya bisa buat ini daun kelor menjadi kerupuk, menjadi teh, menjadi kapsul. Jadi berapa produk yang Ibu kelor kelola itu dari kelor? Sudah 4 turunannya, bisa jadi kerupuk, payek kerupuk, teh dengan itu yang dibentuk teh celupan dengan dibentuk kapsul. Oh, jadi kapsul itu untuk diminum juga, diminum, iya. Makanya itu waktunya corona, alhamdulillah itu banyak produk yang laku. Laku di saat itu, Bu. Tapi kadang juga banyak yang maksudnya tidak laku karena proses pembelian di saat itu kan banyak yang tidak datang kan takut dengan virus. Betul. Tetapi karena dia tahu kelor ya, alhamdulillah langsung begitu saja kita adakan bahwa kelor ini dan sebagainya. Alhamdulillah. Lanjut itu dendeng. Abon kuda. Alhamdulillah ini kan abon kuda juga agak lumayan membutuhkan waktu yang panjang. Dari menjemur dan sebagainya. Kalau dendeng dijemur. Okay. Kalau abon itu kita pisahkan, maksudnya resepnya ini abon kami harus memang daging yang langsung dipotong. Kenapa? Segar begitu ya, Bu? Yang segar. Kenapa? Tidak boleh di es, Bu. Kenapa? Karena kalau abonnya yang sudah di es atau sudah di preser itu abonnya hancur. Oh, dagingnya berserat, maksudnya. Hancur betul, tidak berserat. Sementara kalau daging yang masih segar, alhamdulillah ada serat-seratnya. Jadi mau sama dengan abon sapi, abon kerbau dan sebagainya. Akan tetapi ini abon kuda agak mahal, Bunda. Ya, berapa satu pot? Kalau ini yang 100 gram netonya ini 80.000. Karena kenapa mahal dibanding dengan abon sapi memang kuda agak mahal 180 1 kilo. Sementara abon sapi 130 bahkan 120. Dagingnya ya. Kita ini ya. Kalau abon kuda itu memang yang mahal. Jadi kalau tadi Ibu bilang dari
produk yang yang pohon itu, Iya. yang warna biru Bu. Iya. Oh ya, dari lontar. Lontar. Itu Ibu ambil bahannya dari mana Bu? Kita kan maksudnya ini kan kita di Jeneponto itu kan banyak perkebunan, banyak kebun, banyak petani. Yang dulunya itu adalah maksudnya kita depan rumah atau di belakang rumah itu banyak pohonnya, maksudnya banyak yang jatuh daripada kan kalau misalkan ini juga yang langsung jatuh Bu, yang langsung jatuh. Jangan ambil yang sudah lama, maksudnya 2 hari 3 hari itu kan kadang sudah ada yang hitam-hitamnya enggak boleh. Yang langsung yang jatuh karena itu memang sudah bagus anunya, maksudnya sarinya. Karena ini Bu yang di balik kulitnya yang saya serut di balik kulitnya, bukan itu yang muda. Yang muda itu kan denata kotok koko cocok dengan jus. Tapi kalau sudah masak itu yang muda jadi biji nanti. Di luarnya itu Bu, di balik kulit itu kita kupas, serut itu dikumpul. Makan waktu juga lumayan. Jadi saya kadang bikin selai, kadang bikin dodol. Kalau maksudnya agak bosan bikin lagi dodol. Kenapa saya tidak lanjutkan bikin dodol? Karena dodolnya itu tidak tahan sebulan. Iya, cukup 2 minggu. Karena itu sampai saat ini saya belum tahu bagaimana itu kita supaya tanpa pengawet bisa tahan. Susah Bu. Susah. Kalau ini tanpa pengawet ini kerupuknya Bu. Alhamdulillah sampai bisa 7 bulan. Iya, alhamdulillah. Tapi kenapa kalau misalkan standing pot yang transparan itu 3 bulan? Apa bedanya? Karena dia kan cepat masuk, maksudnya agak tipis kayak kemasannya kan. Ini kan sudah ada lapisan dan sebagainya. Tetap kriuk. Iya. Alhamdulillah. Oke, kalau bicara tadi Ibu bilang Ibu bikin kue tradisional, juga berinovasi kerupuk tadi, dan juga buah serta sayur lah tak ketinggalan. Prosesnya Ibu mengubah bahan lokal ini bisa jadi produk yang naik kelas atau siap bersaing, terutama bagi mungkin audiens atau yang ya concern lah pada kesehatan. Nah, inovasi produk bagaimana yang Ibu bisa bersaing dengan UMKM yang lainnya, dan pemanfaatan bahan lokal ini kan pasti rebut-rebutan nih Bu di pasaran tentang produk lokal ini yang ada. Silakan Bu. Kalau Jeneponto itu Bu, banyak yang maksudnya UMKM belum mampu yang buat ini tentang buat tala. Sendiri Galeri Turatia alhamdulillah bertahan untuk mempertahankan itu adalah kualitasnya. Kualitasnya jangan sampai kualitas kita hilang. Nah itu untuk menjaga kepuasan pelanggan atau konsumen, makanya itu kepercayaan kualitas harus dijaga. Sekarang untuk bagaimana kita untuk lebih global, ya makanya selain untuk ada varian rasa, kan pasti misalkan original begini, ada keju begini, begitu, ada yang coklat, karena sekarang zaman milenial, yang begitu semua harus ada coklatnya, ada stroberinya dan sebagainya, gitu. Tapi kan kalau misalkan untuk kesehatan yang original cocok, karena tidak ada maksudnya selain tepung apa dan sebagainya. Kan kalau misalkan tambah coklat kan ada lagi yang lain dari segi ini, tapi untuk originalnya itu memang khusus untuk kesehatan, untuk diabetes, untuk jantung dan sebagainya. Iya. Begitu ya Bu ya. Jadi ada memang ya Bu ya yang ini. Nah, tadi kalau kita mau berdaya saing dengan UMKM lain sebenarnya apa yang Ibu bisa mungkin sampaikan bahwa produk Ibu lebih terbaik daripada produk mereka? Iya. Saya yakin karena keyakinan seseorang dalam owner itu harus ditumbuhkan. Iya tahu. Dan kenapa bisa? Karena kapan kita tidak tumbuhkan namanya keyakinan atau semangat, kita down. Untuk mempertahankan kita nama branding, kita harus punya visi atau prinsip bahwa saya harus lebih bagus dari Anda. Tapi bukan berarti kita ria, kita sombong, bukan. Tetapi untuk mempertahankan branding kita. Dan kedua, pesan kami, jangan menyalahkan orang lain. Jadi saya biasa saran, Bu, kalau ada yang apanya yang kurang, itu untuk perbaikan diri. Iya. Kenapa Pak? Justru itu Bu, keunikan kerupuk kami khusus buat tala. Karena itu yang tidak bisa dihilangkan. Itu kedua, itu anti diabetesnya itu Bu.
Oh iya kah? Nah, alhamdulillah. Bahkan kemarin 2 minggu yang lalu, 2 bulan yang lalu, Kapolres saja itu pesan 250 bungkus untuk dikirim ke Mabes. Jadi alhamdulillah atas kepercayaan mereka dengan orang luar, sampai ke Papua juga Bunda. Oh, jadi penjualannya sudah sampai keluar ya? Iya. Yang mana produk yang sudah sampai keluar Ini daerah? buat tala dengan ini yang recommended, yang dengan abon kuda. Oke, baik. Kalau bicara mengenai penggunaan media sosial, yang pastinya juga saat ini kita hanya menggunakan media sosial Facebook, WhatsApp dan Instagram. Bagi pendengar kita mungkin yang mungkin agak sedikit gaptek atau mungkin baru mulai, nah apa yang bisa Ibu bagikan, Ibu Haja bagikan kepada kami tips dasar dari Bu Haja Tati dan Jine agar produk lokal mereka juga seperti kue atau juga kerupuk biasa ngegas penjualannya dan menarik pembeli lewat media sosial tanpa harus menggunakan aplikasi yang jualannya agak rumit gitu ya. Ya mungkin kita lebih fokus pada kewirausahaan digital yang praktis dengan penggunaan sosial media seperti e-commerce atau FB, WA, IG tadi dan tips sederhana untuk pemula begitu Ibu. Silakan. Untuk tips sederhana untuk pemula, karena saya rasakan juga bunda-bundaku sekalian pendengar, yaitu pertama kita kalau misalkan ada konsumen pelanggan yang mengatakan kan kita ini sudah menjual lewat maksudnya dari dulunya kita dari mulut ke mulut, sekarang karena zaman digitalisasi makanya kita lewat Facebook atau lewat komunitas kita masing-masing, kan ada komunitas itu kalau misalkan di WA di situ kita usahakan apa yang kita aplikasikan produk kita sesuai dengan rasanya. Jangan menghasilkan promosikan bahwa ini padahal sebenarnya tidak. Maksudnya harus sesuai dengan apa yang ada yang aslinya. Kedua, Bunda, kalau misalkan ada yang mau sempat kita dihubungi online atau WA atau Facebook, dia Instagram, saya bilang kalau dia misal, Bu ada ini, usahakan bilang ada, mau berapa, jangan mengatakan tidak ada. Karena kapan dia katakan tidak ada, anggapan atau persepsi orang itu bahwa Anda tidak menjual. Kedua, bilang kapan diambil Pak, kapan diambil Bu, jam berapa, usahakan tepat pada waktunya karena kepercayaan konsumen itu susah. Iya, betul. Ya, untuk mempertahankan itu. Makanya kalau misalkan satu kali pernah Bunda saya rasakan, saya kirim ke Kendari. Katanya mau ditransfer, kan kita kepercayaan lah. Kan biasanya COD, aku bilang tak usah COD ya, transfer aja langsung. Oke. Saya tunggu terus sampai saat ini belum datang. Tapi itulah maksudnya tantangan buat kita sebagai sebagai owner untuk digitalisasi penjualan lewat media. Kenapa? Anggaplah tantangan itu bukan rintangan buat kita. Tahu betul. Bunda ya, tantangan bukanlah suatu rintangan, tapi rintangan adalah suatu acuan untuk maju. Betul. Itu yang harus ditanamkan. Jadi boleh saja di saat itu saya tidak terbayar, tiba-tiba ada lagi pesanan. Kalau kita ikhlas, banyak pesanan lagi masuk Bunda. Ya begitu. Jadi prinsipnya kita pertahankan kita punya branding, kualitas kita dan kepercayaan kita. Jangan selalu kalau misalkan ada orderan, nah belum habis buat mau ke kapan, belum Pak buat, jangan. Misalkan ada gini Pak sebegini, berapa kita mau? Misalkan mau 20 bungkus. Kapan diambil Pak? Bisa besok jam berapa Pak? Siap. Kerjakan itu waktu maksudnya bisa kita kerjakan. Kan mau begitu. Tapi kalau produk yang lama Bu kayak dendeng dan lain sebagainya juga. Dendeng itu kadang kan biasa kan abon? Abon rede kan maksudnya kalau saya lihat ini mau habis saya buat lagi. Dendeng begitu maksudnya. Jadi kita memang tidak kecuali kalau dendeng Bunda. Kan dendeng itu selain dijemur kan kalau sudah penjemuran 3 hari Bunda, kan kami ini kasih saya kodongnya ini orang jenis ponto. Dalam produk kami yang ada 11 kerupuk itu macam
dan abon dendeng itu masih dalam produksinya masih dalam bentuk manual. Tenaga kami ada 5 orang, 3 orang yang maksudnya digaji, 2 orang adalah anak saya. Jadi maksudnya sudah berproduksi langsung dikasih, kan memang transfer kan dia butuh kasihan, dia butuh langsung biaya hidup. Jadi begitu ya. Selesai kerja langsung pulang langsung kasih transfer. Jadi kami ownernya siap menunggu orderan. Jadi kepuasan anggota adalah kepuasan kami juga. Iya, tahu. Aduh, gitu. alhamdulillah. Iya. Oke, kalau bicara mengenai abon kuda, Iya. pastinya kalau menjual abon kuda dan dendeng kuda ini juga salah satu produk yang Andalan iya, andalan dan tapi agak rumit juga agak kerjanya. spesifik juga Iya. sih Bu, membutuhkan kepercayaan Iya. yang tinggi dari konsumen Iya. pastinya sebagai pemilik UMKM Iya. Turatea sendiri. Bagaimana Ibu Haji bisa menjaga konsistensi kualitas, Iya. terutama saat pesanan itu membludak Iya. dari jualan online, dan apa tantangan terberat dalam menjaga standar produk lokal khas ini? Fokusnya ini ke manajemen kualitas, Iya. kepercayaan dan konsumen dan tantangan standar bisnis UMKM itu. Silakan. Tantangan buat kami ini kalau misalkan ada orderan yang misalkan membludak, kemasannya tiba-tiba habis. Nah kita kalau misalkan dari kemasan yang sudah berlegalitas, sudah bagus, tidak pesanan kita misalkan tidak cukup di misalkan butuh 100 atau 500, yang kemasan kami sisa 100-an lah, bagaimana caranya ini? Saya maksudnya kadang tiba di Makassar itu kadang juga beda dengan kemasan itu. Beda, kita mau metalisernya, ternyata dia kasih kemasan yang lain dari kertasnya. Nah itu saya kadang pernah saya alami Bunda. Ibu kenapa beda? Bu, beda kemasan tapi sama rasa. Untuk memulihkan kepercayaan mereka Bunda. Iya, kenapa Bu berbeda? Padahal saya kirim filenya. Filenya kan saya bilang, Bu, saya butuh kemasannya yang metaliser, yang ini yang jangan yang kertas supaya produk kami tetap bertahan, tetap ini dan kepercayaan lama. Kedua, bagus ya Bu, insya Allah. Akan tetapi di setelah itu, ya Allah ya Tuhan, itulah makanya sama-sama UMKM ini, makanya saling sharing, Bu Pak kalau gini. Jadi kita harus maksudnya bukan untuk menjatuhkan teman, tetapi untuk Pak jangan sampai keduanya begini lagi, pasti pelanggan kecewa. Sama juga saya, karena beda kemasan, yang satu yang misalkan 100, Pak memang kemasannya agak lain, tetapi insya Allah rasa sama, bisa dibuktikan untuk meyakinkan dia. Saya bukakan, saya testernya ini Bu ya. Alhamdulillah. Jadi kembali kepercayaan. Jadi setelah yang 100 tak usah ini Pak, ditinggalkan saja ini, ambil saja yang ini kemasan ini. Itu kembali kepercayaan. Jadi perlu konsisten, komitmen dan kepercayaan dalam berbisnis. Betul Bu, Iya. itu yang dibutuhkan Iya, Bu ya. betul. Oke. Walaupun abon itu kalau bilang abon kuda agak-agak sedikit orang bilang enak Ji itu. Iya, tapi kadang orang geli. Iya, itu dia. Saya kadang gitu. Iya, apa yang bisa Ibu yakinkan kepada mereka? Saya bilang, kayak ini waktu di Clara ini baru-baru, karena ada 11 negara. Dia kan ada penterjemah, tapi itu yang penterjemah kan maksudnya saya orang di sini kan. Iya, orang Indonesia. Saya bilang, saya katakan, ini tidak semua kan kuda orang tahu bahwa kuda itu adalah tempat hanya untuk ini kan, untuk menunggang peternakan dan sebagainya kan. Orang luar negeri peternakan, sementara di Neponto peternakan dengan dikonsumsi. Makanya di Neponto itu kuat tendangannya. Lalu saya meyakinkan beliau, saya ambil daging sapi, untuk tes kan ada itu di Indomaret, daging sapi. Bedanya ini apa? Oh iya, beda, sama rasanya ya. Iya, saya bilang ini kan sudah diolah, sudah penuh dengan rempah. Kalau mau aslinya namanya gantala jarang, ganja. Itu aslinya tanpa dengan bumbu-bumbu, hanya pitsin saja dengan garam. Tapi kalau ini penuh dengan rempah, sama dengan ini abon sapi, abon kerbau dan sebagainya. Karena dengan yang membedakan itu abon kuda daging kuda dengan daging sapi atau daging kerbau. Daging sapi itu lunak.
Sementara daging kuda itu agak keras. Kenapa dalam prosesnya keras? Begitu keras, makanya kami ada proses untuk melunakkan dia. Setelah saya masak sampai lunak, saya tumbuk-tumbuk lagi, gitu sama saya supaya sama dengan abon lainnya. Makanya kita cermati, punya inovasi, bagaimana bisa. Gitu. Bisa bersaing gitu Bu betul, ya. Oke. Baiklah Ibu Hajatati Denjine, kembali lagi sebagai seorang wirausahaan yang fokus pada produk lokal. Bagaimana dampak keberadaan Galeri Turatea terhadap lingkungan atau juga komunitas sekitar di Jeneponto? Apakah kegiatan e-commerce yang Ibu lakukan ini juga ikut membuka peluang kerja atau juga memberdayakan masyarakat lokal? Mungkin salah satunya ya dampak sosial, kewirausahaan yang ada, pemberdayaan lapangan kerja, dan peran UMKM dalam ekosistem lokal. Silakan Bu. Ya, alhamdulillah dengan keberadaan Galeri Turatea sebagai pusat oleh-oleh khas Jeneponto, yang dulunya Jeneponto belum ada namanya pusat oleh-oleh. Kadang orang di mana mau beli oleh-oleh, tidak ada. Biasa di pasar tradisional aja yang itu tempat oleh-oleh, tapi belum ditahu bagaimana dengan kemasannya, bagaimana dengan kebersihannya dan sebagainya. Setelah saya sebagai owner Turatea ini, saya dirikan tahun 2018 itu sudah ada di rumah. Alhamdulillah tanggapan pemerintah masyarakat, dia sudah menganggap itu adalah suatu penemuan atau sains untuk lebih meningkat, dan ada pembinaan khusus dari misalkan dinas koperasi, dinas perdagangan industri, dinas pariwisata, alhamdulillah dengan dinas-dinas lainnya. Jadi kalau misalkan ada event atau ikon-ikon lain, pasti produk-produk kami yang ditampilkan. Bahkan kami biasa tiba-tiba jam 10 malam ada mobil besar bus pariwisata yang tinggal di depan rumah, karena kebetulan saya hadapan dengan Shopee Express. Jadi Mas, ada tengah malam ini, pasti kok masih menyala ini. Alhamdulillah walaupun tengah redup kita punya mata, tapi kalau namanya cuang, alhamdulillah langsung membelalak. Itu suatu kebanggaan buat kami bahwa produk Galeri Turatea sudah keluar, sudah sosialisasi tentang ini, sudah masyarakat sudah meluas dan bahkan memberdayakan masyarakat sekitarnya untuk mendapat uang, membantu keluarganya dan menentaskan namanya kemiskinan, khususnya kasihan, karena rata-rata kami ambil orang pesisir. Alhamdulillah. Saya bekerja dengan orang pesisir dan orang yang putus sekolah. Kan biasa orang putus sekolah cepat kawin. Ibu-ibu. Jadi kayak saya rekrut dia. Dengan itu Bu, keberadaan kami, saya sering juga dipanggil jadi DP materi. Alhamdulillah. Oke. Baik, Ibu Hajatati Denjine, Hajatati Jine ya. Denjine cocok. Denjine cocok. Terima kasih untuk kehadirannya bersama kami di hari ini. Dan semoga jualannya Ibu, produk dari Dapur Turatea ini, oleh-oleh khas Jeneponto bisa juga mendatangkan omset yang besar, amin, laku, ya Rabbal Alamin. Dan bisa dikenal kembali oleh masyarakat luas lah, bukan hanya di Sulawesi tapi di luar juga Bu ya. Oke, sampai jumpa Ibu, sukses untuk usahanya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam UMKM, salam sehat, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.